Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini bersama-sama kita dari tim pendamping TPP Kabupaten Pangkep, tentunya kita akan melaksanakan podcast yang bersama-sama. Dalam hal ini tim pendamping desa kecamatan dan kami sebagai tim, yaitu Pak Faisal sebagai pendamping desa kecamatan, Ibu Haryati sebagai pendamping lokal desa, Pak Asnawir sebagai pendamping lokal desa, dan saya sendiri sebagai pendamping lokal desa, Muhammad Rasidin Badar. Tentunya di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Kepala Desa kita dari Pak Desa Buntumanai Kecamatan Lak Bakang. Mungkin beliau bisa memperkenalkan diri kita untuk kita semua. Kepada Kepala Desa kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Erwin selaku Kepala Desa Buntumanai. Alhamdulillah sudah menjabat kurang lebih 2 tahun, karena periode kemarin pelantikannya itu 2021 sampai 2027. Mudah-mudahan dengan adanya usulan lagi ini akan bertambah 3 tahun menjadi 9 tahun, insya Allah. Amin. Baik Pak Desa, bincang kali ini kita membahas terkait pembangunan desa secara inklusi. Yang bisa kita pahami, desa inklusi adalah melibatkan partisipasi kelompok-kelompok marginal yang selama ini mungkin tidak kita libatkan. Mungkin yang pertama itu adalah kelompok perempuan, kelompok anak-anak, dan disabilitas. Terkait hal tersebut, kira-kira apa yang dilakukan Pak Desa di Desa Tak itu sendiri terkait pelaksanaan desa inklusi ini? Ya, kami di pemerintahan desa sangat jelas melaksanakan bagaimana amanat undang-undang, karena di situ sangat jelas bahwa bagaimana kita di pemerintahan desa itu didorong untuk bagaimana membangun desa inklusi. Karena jujur, mulai dari proses perencanaan sampai pembangunan, kita selalu melibatkan semua elemen-elemen masyarakat, baik dari itu perempuan, disabilitasi, dan masyarakat yang kurang mampu. Bagaimana juga kita di sini pemerintahan desa memberikan ruang kepada masyarakat yang notabene tidak mempunyai pekerjaan, kita membukakan lapangan pekerjaan dalam hal dalam proses pembangunan di desa kami selalu melibatkan seluruh elemen-elemen masyarakat. Bagaimana juga kita di pemerintahan selalu mendengar apa masukan dan apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama untuk masyarakat disabilitas, apa yang perlu kita berikan bantuan, baik itu misalkan dia cacat, tidak bisa jalan, kita berikan bantuan, itu adalah kursi roda dan sebagainya. Karena memang kita di pemerintahan desa itu sangat jelas di undang-undang bagaimana kita melaksanakan proses membangun desa inklusi, itu sangat jelas di undang-undang desa. Baik Pak Desa, dari penjelasan tadi itu kan ada beberapa hal terkait apa itu desa inklusi dan sebagaimana apa yang kita lakukan di desa Tak. Ya, terkait pelaksanaan APBD Desa, mungkin kita bisa kemukakan apa sih manfaatnya untuk perempuan, anak-anak, dan disabilitas. Apa-apa yang sudah kita lakukan di penganggaran Tak ini, mungkin bisa dikemukakan Pak. Nah, dalam proses pembangunan desa inklusi itu sangat jelas. Seperti yang tadi saya bahasakan bahwa di undang-undang desa itu bagaimana pembangunan di desa itu secara inklusi. Jangankan di kehidupan sehari-hari pun juga kita tetap bagaimana tidak adanya lagi diskriminasi antara kelompok-kelompok yang lain. Semua masyarakat yang ada di Desa Buntumanai itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bagaimana kami pemerintah desa itu sangat-sangat mengharapkan bagaimana kita harus secara adil, secara tanpa pandang bulu, membedakan satu masyarakat yang lainnya. Kita harus memberikan mereka ruang, kesempatan bagaimana mereka bisa membantu kami di pemerintah untuk membangun desa inklusi. Sama halnya di bidang pembangunan. Alhamdulillah kami di bidang pembangunan selalu melibatkan semua elemen-elemen masyarakat yang bisa memang kita memberikan pelatihan, baik itu pada saat pembangunan jalan, kita ajak masyarakat yang notabene tidak ada pekerjaan, yang menganggur. Anak muda kita panggil bagaimana caranya kita buat suatu kreasi, kita buat suatu kegiatan bagaimana untuk membangun kebersamaan di masyarakat. Terkait itu pun juga kami di pemerintahan desa itu untuk anak-anak PAUD, alhamdulillah tahun ini kami memberikan wahana untuk bermain, baik itu dalam ruangan maupun itu di
outdoor atau di luar ruangan. Karena kami memang menyadari bahwa pembangunan yang di desa kami yang laksanakan mau tidak mau, dan itu adalah suatu keharusan, harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Buntumanai, supaya tidak ada lagi sekat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang seperti yang saya bahasakan bahwasanya mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Alhamdulillah sudah banyak kita lakukan di desa Tak ini terkait pembangunan desa inklusi. Tentunya terkait proses perencanaan Tak melibatkan yaitu beberapa kelompok marginal, yaitu perempuan, anak-anak, dan disabilitas. Dan sudah ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan di desa Tak. Mungkin sebelum saya akhiri podcast ini, ada beberapa hal yang mungkin Pak Desa mau sampaikan ke pemerintah pusat maupun provinsi atau kabupaten, tentunya juga di anggota dewan kita. Mungkin ada hal yang mungkin kita bisa sampaikan Pak Desa. Terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Kami dari pemerintahan desa sangat berterima kasih kepada pemerintahan pusat, Kementerian Desa, terima kasih kepada pemerintahan provinsi, kabupaten, dan terima kasih kepada anggota DPR yang selama ini memperjuangkan kami di pemerintahan pusat. Dan kami di pemerintahan desa sangat berharap bagaimana dana desa ini setidaknya dipertahankan, atau lebih bagusnya lagi kalau ditambah. Dan kami di pemerintahan desa sangat terbantu dengan adanya pendampingan desa yang selama ini selalu membantu kami dalam proses perencanaan, dalam proses pembangunan, apa-apa yang kami harus lakukan. Dan semoga apa yang kita lakukan selama ini akan sangat-sangat memberi bantuan, dan masyarakat secara umum dapat merasakan pembangunan yang kami laksanakan di Desa Buntumanai. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Desa. Semoga apa yang menjadi harapan-harapan kita ke depan, semoga menjadi itu adalah hal yang terbaik untuk kita semua. Mungkin demikian Pak Desa. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga hal ini bisa menjadi hal positif. Semoga menjadi hal inovatif bagi kepala-kepala desa lainnya. Ya, sekian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desa. Kini saatnya bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan, lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat, musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan semua budaya, gotong royong sandaran bekerja, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Kini saatnya bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk bangsa,